dengan ayat gitu. Tetapi di balik video Bang Jumat itu memotong dan kelihatan sekali panik gitu loh, dan tidak memberikan ruang kepada Bang Edis gitu. Sedangkan kalau diamati baik-baik itu terlihat jelas itu Bang Edis bisa menjawab, itu bisa menyerang itu. Jadi mereka takut diserang seperti itulah. Di situ bimbang saya Bang, goyang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Sobat Bang Zuma. Semoga saudaraku semuanya pada kesempatan kali ini 7 Juni 2025 selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik ikhwan fillah semuanya, kita pada kesempatan kali ini akan mereaksi. Mungkin saudaraku semuanya sudah tahu ya, namanya yang sering kita lihat nampang di komalnya Bang Zuma, si Al-KTP. Video ini saya temukan pada 3 hari yang lalu ya teman-teman ya. 3 hari yang lalu yang berjudul "Dimu'alafkan Zuma kembali murtad karena nonton Edis TV". Nah, di sini kita bisa melihat kalau video ini masih 3 hari yang lalu, berarti video ini dia si Al-KTP ini naik ke komalnya Edis pasca sering masuk ke komalnya Bang Zuma. Nah, di sini kita bisa melihat kemunafikan yang dilakukan oleh Al-KTP ya teman-teman ya. Saya melihat ini kemunafikan Al-KTP di depan Bang Zuma bermanis-manis, di depan Edis bermanis-manis, dan memunculkan satu hal yang mungkin kita anggap ini sebuah fitnahan, ada potongan video dan lain sebagainya. Nanti kita akan menyimak seperti apa sebenarnya yang dikatakan Al-KTP di depan Edis. Apakah berbeda dengan pada saat di depan Bang Zuma? Dia boleh mengatakan dia masih bimbang tentang imannya setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu menghadap ke Edis, goyang lagi katanya, murtad lagi, kembali ke Kristen. Setelah itu mengatakan di depan Bang Zuma kalau dia masih goyah. Tetapi bila kegoyahan iman tersebut berkata di depan Bang Zuma seperti ini, berkata di depan Edis seperti ini, dan setelah bertemu Bang Zuma dia mengatakan di depan Edis yang berbeda, yang berkesan menyudutkan Bang Zuma dan apologet Islam Indonesia. Jadi hal seperti ini kita katakan adalah orang munafik. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini oten, tetaplah oten sepertinya. Mengatakan kalau sudah mu'alaf dan setelah itu murtad dan katanya masih bimbang, ternyata di depan Edis berbeda lagi yang dikatakan. Baik ikhwan fillah semuanya, kita simak coba videonya seperti apa teman-teman. Macet videonya, ini ada kemacetan ini. Coba kita biarkan dulu ya teman-teman ya. Sabar. Ini framing. Saya tahu ini, saya tahu durasinya, saya tahu foto, saya tahu Bang. Jadi apa jenis videonya saya paham. Jadi saya selidiki ada suatu video Bang Edis yang waktu dengan Nandar itu tentang legitimasi Lukas. Kalau nggak salah ya. Apakah Lukas memberikan? Nah, tapi Bang Edis sudah menjawab dengan legitimasi dengan lisan kan, dengan ayat gitu. Nah, jadi di sini dia apa ya? Melakukan sebuah narasi bahwasannya Edis sudah bisa menjawab dan sudah bisa menunjukkan legitimasi tentang diskusinya dengan Bang Nandar. Tetapi kalau kita bisa menilai ya, Edis itu bisa apa kalau diskusi dengan Bang Nandar? Bang Nandar bisa original teks Ibrani, Yunani bisa, bagaimana dengan Edis? Jadi tuduhan-tuduhan Al-KTP adanya potongan-potongan video yang diadu ini perlu dipertanyakan. Apakah ada bukti bahwa ini potongan video? Nah, ini loh Al-KTP. Coba umat Islam harus tahu. Umat Islam harus tahu. Kita harus tahu. Bila Al-KTP bermanis-manis di komal muslim, jangan percaya. Kalau kita melihat seperti ini video masih 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, sekarang tanggal 7 Juni 2025. Saya melihatnya 3 hari yang lalu di YouTube-nya Edis TV. Berarti pasca setelah beberapa waktu yang lalu naik ke komalnya Bang Zuma. Seperti apa pernyataan dia di depan Bang Zuma? Ingin belajar dan lain sebagainya. It's okay, ingin belajar. Mungkin mau belajar sama Edis sebagai perbandingan dari Bible. Belajar dengan Bang Zuma sebagai perbandingan dari keislaman. Tetapi
narasi yang dibawanya menyudutkan Bang Zuma. Jadi apa gunanya? Nah gitu, berbaik-baik dengan orang model seperti ini gitu. Tetapi di dalam video Bang Jumat itu memotong dan kelihatan sekali panik gitu, dan tidak memberikan ruang kepada Bang Edis gitu. Sedangkan kalau diamati baik-baik itu terlihat jelas itu Bang Edis bisa menjawab, bisa menyerang itu. Jadi mereka takut serang seperti itu lah. Iya. Di situ bimbang saya Bang, oh yang saya segala itu yang langsung. Nah ini memframing bahwasanya Bang Zuma itu takut diserang. Dia mengatakan kalau Edis TV ini bisa menjawab, dan berkesan Bang Zuma ini takut diserang. Mana ada Bang Zuma itu takut diserang. Jadi pernyataan Al-KTP ini yang membuat saya itu tergerak untuk mereaksi video ini, karena ada narasi bahwasannya di situ Edis sudah menjawab, tetapi pihak dari Bang Zuma ya kan tidak memberi kesempatan dan takut diserang. Mana ada apologet Islam Indonesia takut diserang oleh Edis. Ilmu apa yang dipakai nyerang Edis? Bible nggak tahu, Al-Quran cuma tahunya terjemahan. Ngaku 13 tahun belajar mempelajari Al-Quran, ngotak-ngatik Al-Quran ya kan, 100 kali selesai baca Al-Quran, tapi terjemahan. Terus Al-KTP ini maksudnya apa coba? Mengatakan kalau pihak Bang Zuma itu takut diserang. Kalau memang urusannya dengan Bang Nandar, kenapa menyangkutkan dengan Bang Zuma? Nah ini hal-hal seperti ini yang kadang-kadang perlu kita hati-hati. Kira-kira Al-KTP ini ya kan berani nggak mempertanggungjawabkan di Bang Zuma atas ucapannya ini kalau Bang Zuma takut diserang? Oh gitu. Video itu yang membuat saya goyang. Dari situ saya selidiki tentang video itu. Ada apa lagi ada video tentang seorang pendeta yang mengatakan, kan bagaimana pendeta mengatakan bahwa yang disembelih itu Ismail. Nah pendeta itu mengatakan, coba tadi kejadian 22 ayat 7, pas dia membacakan langsung diturunin pendeta itu. Padahal saya cek lah di kejadian 22 ayat 7, nah di situ jelas Isa yang berkata kepada Bapak Abraham. Nah berarti ini ada kebohongan di sini. Wah tangkaplah dari situ satu poin. Saya nyari-nyari banyak, akhirnya banyak saya dapat Bang Edis. Nah ini sebuah framing diskusi. Pada saat berdiskusi katanya yang disembelih Bang Zuma mengatakan itu Ismail. Nah tinggal lihat Bang Zuma itu mengambil sudut pandang dari mana? Dari Al-Quran atau dari Bible? Kalau dari Bible ada narasi mungkin sebagai perbandingan melalui akal kita berpikir, ditelusuri melalui sejarah bahwasannya di situ sebenarnya ada ending-ending yang tidak nyambung, sehingga Bang Zuma itu menarasikan kalau itu di situ tentang anak tunggal itu adalah Ismail. Karena di sana ada pernyataan bahwasannya yang di apa itu anak tunggal, anak tunggal itu namanya siapa? Anak satu ya kan, anak dari anak sulung. Nah itu. Jadi istri yang pertama atau istri yang kedua. Terus anak yang lebih dulu lahir yang mana? Kan gitu, anak sulung. Jadi anak sulung itu dari istri yang kedua itu namanya tetap anak sulung. Jadi kalaupun hal itu terjadi, ucapan dari Bang Zuma sebagai ranah diskusi, seharusnya Al-KTP bukan mengadu seperti ini kan. Kalau memang dia menganggap Bang Zuma itu tempat dia belajar, dia menganggap tempat Bang Zuma belajar, tetapi bahan obrolan Bang Zuma dengan Al-KTP dijadikan bahan untuk mengadu dengan Edis, sedangkan tidak ada takut-takutnya Gurunda Zuma ini dengan Edis. Apa yang ditakutin teman-teman? Jadi saya masuk lagi ke Edis. Jadi begini Bang Al-KTP, sebenarnya gini Bang Al-KTP, alangkah lebih baik itu sebenarnya kalau si Zuma itu dia membuka ruang begitu, artinya dia tidak melarikan diri dari saya, karena terus terang Bang Al-KTP, dia itu sudah lari terus dari saya. Nah dengar teman-teman ya, Edis mengatakan Bang Zuma disuruh buka ruang, Bang Zuma disuruh buka ruang. Nah Bang Zuma sering membuka ruang, bukan lari, karena dianggapnya Edis ini kon orang gila. Tetapi yang jadi masalah pada saat Edis mengatakan cobalah membuka ruang, si Al-KTP membetulkan, betul berarti Al-KTP mendukung atas pendapat Edis bahwasanya seharusnya Bang Zuma itu seperti apa yang dikatakan Edis. Nah itu, jadi Al-KTP ini kelihatan sekali mencari bahan dari Bang Zuma untuk diadukan ke Edis.
sebagai bahan gunjingan itu teman-teman. Cuma kalau lihat nih, coba lah Cuma, apa sih yang kamu takutkan dari saya gitu loh? Kenapa sih kamu harus lari sampai kamu membuat wanti-wanti jangan menghadapi Edis TV? Seorang ulama pun gak akan berani menghadapi Edis TV. Ya, benar tuh saya. Ya. Itu yang membuat saya tambah bimbang, Bang. Tambah goyang. Nah itu jadi ya begitulah ya untuk Ya bukan masalah takut menghadapi si Edis karena kamu gila baca Al-Quran nggak bisa, tapi kamu sok nantang ulama. Modalnya apa? Coba modalnya apa? Mau nantang ulama, nantang Bang Zuma karena nggak mau ikut gila gitu. Baca Al-Quran nggak bisa. Nah cuman Al-KTP ini membenarkan narasi-narasi dari Edis. Kalau tentang dia ragu silahkan, itu urusan dia, iman dia, mau ragu tentang Islam, ya kan. Tetapi yang jadi masalah Al-KTP ini selalu membawa narasi bahwasanya berkesan berguru dengan Bang Zuma. Setelah itu dibawa balik, dibawa tempat Edis, dijadikan sebuah framing untuk mendukung Edis bahwasanya Bang Zuma seperti ini. Nah ini ikhwan fillah, saya imbau ya, hati-hati dengan Al-KTP. Kalau ini sudah kelihatan sekali. Kalau Al-KTP itu hanya menjadi sebuah momok, kalau dia baik sama muslim cuman mencari bahan untuk memframing teman-teman. Ngikutnya si Juma dan kawan-kawan diskusi aja gitu loh, jangan saling seperti bilang oh kamu gak layak lah begini-begini. Gimana sih, jangan biarkan penonton yang menilai gitu loh. Iya, kembali kepada penonton gitu. Iya, yang bikin gak layak kan gini, Edis ini mau bertanya ditanya nggak mau, ya kan. Jadi diskusi model apa kalau dengan Edis? Mau bertanya tentang Al-Quran, tentang hadis, cuman ditanya tentang Bible dia nggak mau. Yang jadi masalah ini Al-KTP, betul. Nah berarti memang Al-KTP ternyata pengikut Edis. Al-KTP ini memang sah ini. Jadi nanti kalau naik ke komal-komal muslim ya, kita langsung bilang saja, ya kan. Kalau mau diskusi aja. Jadi jangan mencari bahan untuk bahan mengadu-adu dengan Edis. Edis nggak ada apa-apanya. Apa coba mau dibawa? Bisa nanya, ditanya nggak bisa. Bible aja nggak tahu. Nah, jadi Bang Al-KTP, jadi satu saat kalau ketemu dengan si Juma dan kawan-kawan bilang lah, Bang Juma ini pandangan saya bilang gitu. Kenapa sih nampaknya kok Bang Juma ini seperti lari-lari dari Edis TV gitu? Karena Anda mau dicari-cariin gitu. sudah dicari-cari dan diajak diskusi. Nah kalau diskusi memang harus pakai waktu, kalau enggak kan kita jadi ribut nanti di suara kan gitu, jadi nggak ada yang mau didengar gitu loh. Nah itu saya ini dia, tapi karena kejadian sudah seperti Yusuf PI, terus si Rashid, itu setiap diskusi dengan saya, si Juma itu menegur mereka. Nah saya curiganya begini, Al-KTP, saya curiganya begini. Muncul framing kan, ternyata Al-KTP memanas-manasi Edis, akhirnya muncul framing, ya kan, memang kerjaannya framing. Kan gitu. Berarti Al-KTP ini seperti ini teman-teman. Kita bongkar nih Al-KTP ini. Jadi dia kalau berbaik-baik di depan Bang Zuma itu cuman pura-pura. Ya oten tetap oten. Iya, Ikhwan. Oten tetap oten. Saya lihat kayaknya Zuma ini nggak seneng begitu kalau ada tempat muslim yang rame. Dia maunya cuma tempat dia doang yang rame. Gitu. Saya lihat begitu, seperti si Yusuf PI itu kan rame. Nah, saya lihat si Juma ini udah mulai agak ini nih sama si Yusuf. Ada aura-aura seperti itu. Cuma Yusuf PI dia kan nggak tahu. Ada. Itu Yusuf PI itu dulu channelnya kecil itu. Semenjak dia debat dengan saya baru channelnya besar. Seperti itu. Karena memang dia tahu muslim kalau debat dengan Edis TV channelnya pasti langsung besar. Pasti channelnya langsung besar. Karena memang nggak ada seperti itu. Jadi kita perhatikan ya, si Al-KTP ini mendukung sekali terhadap Edis ya. Jadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari video pendek ini, kita bisa mengambil kesimpulan siapa sebenarnya Al-KTP. Jadi kita bisa melihat sendiri video 3 hari yang lalu dari tanggal 7 ini, kita bisa melihat kalau Al-KTP datang ke Komal Muslim hanya dengan kepura-puraan. Begitu ikhwan fillah ya. Semoga apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini bisa sedikit menginformasikan kepada saudaraku semuanya, juga mengedukasi untuk saudaraku semuanya supaya kita lebih berhati-hati. Masih banyak yang perlu kita selesaikan, banyak sekali misionaris di sekitar kita. Hati-hati, waspada dan waspadalah supaya saudara-saudara kita aman dan tidak
dipengaruhi oleh penyesat-penyesat seperti orang-orang seperti ini. Baik ikhwan fillah semuanya, nanti kita akan kembali dengan pembahasan yang berbeda pastinya. Tetap kita bersatu, berdiri dalam satu barisan bersama guru-guru kita membantai para penghujat. Baik ikhwan fillah semuanya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa sisihkan rezeki Anda dengan berdonasi melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia dan Yayasan Makassar Molab Center Indonesia. Buka deskripsi, di sana ada nomor WA juga, ada nomor rekening. Silakan, semoga kita semuanya selalu diberikan limpahan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.